Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel kami Delpio Surubakti. Di sini kami akan menjelaskan tutorial penanaman timun dari umur 0 hari atau bibit sampai dengan panen. Dimana timun yang saya tanam ini panen sekitaran umur 36 hari sampai dengan 40 hari. Untuk itu tolong video ini jangan di skip, dan kami mohon kepada rekan atau kawan-kawan sekalian agar mensubscribe, kemudian diklik tombol loncengnya agar kami lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Nah, berikut kami akan menceritakan atau memberikan tutorial untuk tahap awal, yaitu tahap penyemaian. Nah, untuk penyemaian ini saya pribadi meletakkan satu bibit timun di setiap polybed yang kecil ini. Nah, seperti inilah penempakannya. Ini adalah bibit timun yang berumuran 3 hari. Kenapa saya letakkan satu bibit timun di satu polybed yang kecil-kecil ini? Karena nanti ketika bibit timun ini sudah 10 hari umurnya, saya akan memindahkannya ke polybed yang lebih besar. Nah, jadi ketika saya memindahkannya ke polybed yang lebih besar, saya letakkan satu di atas polybed yang kecil ini, itu akan lebih memudahkan saya untuk memindahkan bibit ini. Nah, inilah dia bibitnya. Saya bibit Harmony Plus timun hibrida. Nah, inilah dia kandungan yang ada di bibit ini. Jadi bibit ini adalah bibit hibrida unggul. Nah, kita lihat sendiri bentuknya. Nah, inilah dia. Nah, kita lihat dua yang di atas ini. Itulah dia, seperti tengok. Dua dia yang ada seperti duri di atasnya. Nah, maaf ya, agak ngeblur ini. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Duri di atasnya itulah menandakan bahwasannya bibit itu termasuk bibit yang bagus. Ketika ini kita semai, insya Allah dia akan tumbuh dengan baik. Lain halnya dengan bibit yang satu ini. Nah, yang ini kan tidak ada seperti duri dia. Itu kemungkinan besar yang saya alami itu tidak akan tumbuh. Karena mungkin dia produk gagal atau muda. Dan kawan-kawan sekalian, untuk tanahnya sendiri inilah dia yang saya campurkan. Tanah liat. Anda tahu tanah liat kan? Nah, kemudian saya campurkan dengan tanah yang hitam ini. Nah, apa tanah hitam ini? Ini adalah tanah solid. Kalau rekan sekalian sudah tahu tanah solid, itulah dia. Tapi kalau bagi yang belum tahu, tanah solid ini dia adalah tanah yang ada di sekitaran pabrik kelapa sawit. Kalau Anda orang kebun pasti Anda tahu lah itu. Nah, inilah dia tanah solid namanya. Tanah solid itu adalah tanah bekas dari pembuangan pabrik kelapa sawit. Nah, setelah kita campur, kita masukkan, inilah dia bentuknya. Nah, polybednya kita lihat, inilah dia tanah campuran tanah liat tadi dengan tanah solid. Kita lihat inilah dia. Nah, ini siap untuk tanam. Nah, ini adalah polybed yang 10 kilo. Jadi dia kalau saran saya bagus polybed yang 5 kilo. Jadi tidak memakan banyak tanah. Nah, kita lihat ini tanaman yang sudah saya tanam sekitar umur 36 hari sampai dengan umur 40 hari. Kita lihat buahnya. Buahnya itu panjangnya sekitar 30 cm, dan kalau untuk beratnya sendiri itu 3 buah itu bisa mencapai 1,2 kg. Nah, bisa mencapai 1,2 bahkan lebih. Nah, kita tengok lanjaran yang saya buat itu menggunakan lanjaran pelepah sawit. Tapi kalau saran saya jangan dari pelepah sawit. Karena apa? Karena kalau pelepah sawit ini dia 2 kali panen saja sudah membusuk atau pasti harus diganti. Nah, bentuk lanjarannya sendiri saya buat ada yang berbentuk kerucut atau segitiga. Nah, saran saya jangan menggunakan lanjaran yang berbentuk segitiga ini. Kenapa? Karena ketika kita buat lanjaran ini dia harus memakan tempat. Jadi kalau rekan-rekan hanya punya lahan yang sempit,
saran saya janganlah pakai lanjaran yang segitiga ini, karena kita harus buat jalan di tengah lagi. Di tengah-tengah lanjaran itu kita tidak bisa menyiram. Nah, kita harus buat jalan lagi untuk menyiram polybed yang ada di bagian-bagian lanjaran. Nah, saran saya pakai lanjaran yang seperti ini, lanjaran terowongan. Kenapa saya bilang lanjaran terowongan? Ya, ketika saya menyiram, saya bisa masuk ke tengah-tengah dari bagian lanjaran ini gitu. Di tengahnya itu saya kiri kanan saya menyiramnya. Dan untuk batang-batang pohonnya sendiri pun lebih leluasa untuk menaiki dari lanjaran tersebut. Nah, kita tengok polybednya pun ya hanya dari goni bekas gitu. Nah, inilah dia bentuk dari penampakan tanah campuran. Jadi nggak makan biaya, tanah itu banyak di sekitaran kita gitu. Ada tanah solid dengan tanah merah yang ketika dicampur inilah bentuknya. Nah, jadi dia bentuk campuran tanah itu seperti ini. Inilah yang untuk tempat media tanam kita yang berikutnya. Nah, ini umur 3 hari ya. Tapi kalau saran saya janganlah umur 3 hari. Ketika kita mau memindahkannya, minimal umurnya 10 hari atau 2 daun. Nah, baiklah, saya akan mempraktekkan cara memindahkan bibit semaian ke polybed yang lebih besar. Nah, pertama kita keroak tanah di polybed yang besar, kemudian kita keluarkan bibit timun yang ada di polybed semaian atau polybed kecil tadi, kemudian kita masukkan ke dalam keroaan yang ada di polybed besar. Nah, setelah ini umur 15 hari baru bisa kita pindahkan ke lanjaran yang telah kita persiapkan sebelumnya, karena dia lebih kokoh dan lebih kuat tahan sinar matahari. Demikian tutorial penanaman timun yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan dan kawan sekalian. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah atau bisa ke WA langsung 0852 1076 6879 atas nama Delpio Surbakti. Dan kami mohon agar rekan-rekan mensubscribe, like, serta mengklik tanda lonceng notifikasinya agar kami lebih semangat dalam membuat video ke depannya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Kami akan kembali dengan tutorial berikutnya, mungkin dari tanaman semangka. Baiklah, terima kasih.